الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan baik lahir maupun batin. Lahirnya Allah berikan kesempurnaan pada tubuh kita. Batinnya Allah berikan, Allah titipkan keimanan, keislaman, hidayah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini berbeda dari orang-orang kebanyakan. Karena boleh jadi orang-orang di luar sana ketika berkehidupan itu hanya mencari harta, tahta, kalau laki-laki ditambah wanita, begitu. Tapi kita sebagai umat muslim, orang-orang beriman, pasti landasannya setiap beraktivitas itu adalah wa atiullaha wa atiur rasul, ya. Menjalankan segala aktivitas itu karena Allah, ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini suaranya jelas tidak Ibu Bapak? Jelas ya? Ya alhamdulillah kalau jelas mah ya. Cuman punten suara sayanya lagi kurang elok, kurang enak gitu ya. Rada-rada berat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, sebelumnya saya mau bertanya. Ibu-ibu gimana kabarnya? Masya Allah ya. Bapak-bapak gimana kabarnya? Masya Allah ya. Suaranya sedang masih tertidur. Bapak-bapak ya. Nah, kita awali ibu bapak rahimakumullah pada kejadian viral, ya, viral. Ada seorang ayah, ya, dan seorang ibu. Nah, jadi orang tua berarti ya. Nah, memvideokan atau bikin videonya itu mengarahkan kepada seorang guru, ya. Di dalam videonya kalau tidak salah, Pak Dedi ya, guru yang menampar anak saya, katanya gitu ya. Pernah melihat ibu-ibu? Pernah tahu bapak-bapak? Viral bulan ini itu teh ya, diviralkan. Langsung si bapaknya bilang, Pak Guru, anak saya itu dari kecil sampai sekarang tidak pernah digampar. Kenapa Bapak gampar? Begitu ya. Kata gurunya, saya tidak serta-merta menggampar kalau anak Bapak, anak Ibu bager. Nah, si anak itu punya kesalahan, maka saya gampar, kata si gurunya. Lantas si orang tua ini tidak terima. Saya mah tidak terima. Harusnya Bapak guru itu lapor ke saya. Jangan langsung main gampar. Saya itu tidak pernah menggampar anak saya, begitu ya. Viral video tersebut bahkan sampai kepada gubernur kita, ya, yang insya Allah soleh, dipanggil lah. Si gurunya dipanggil, ditabayuni begitu ya. Bagaimana duduk perkaranya, dijelaskan sama guru tersebut bahwa saya menegur itu awalnya dengan kelembutan. Ya, sekitar ada 8 orang katanya yang dipanggil, ya. Karena berulah, digamparlah satu-satu, tapi gamparan kasih sayang gitu.
Oh ya, kata Pak Gubernur, saya juga pasti begitu. Saya mendukung Bapak, katanya gitu. Ya. Lantas dipanggil juga orang tuanya. Kenapa Bapak itu, ya Ibu itu memviralkan video itu? Nah, akhirnya ditabayuni begitu ya. Dan oleh Pak Gubernur diambil jalan tengahnya begitu ya, agar supaya dua-duanya baik. Nah, fenomena ini ternyata banyak ya, makanya disebut fenomena. Kalau 1-2 mah disebutnya kasus begitu ya, kasus viral. Kalau ini mah fenomena. Banyak juga sebelumnya yang memvideokan begitu ya, dan bahkan ada parodinya. Kalau zaman dulu mah si anak digampar nih sama gurunya, bilang ke orang tuanya apa yang terjadi bapak-bapak, ditambahan ditampar mana kan begitu ya. Tidak serta merta kamu itu ditampar gurumu dihukum kalau kamu tidak salah itu, bahkan ditambahan kalau kata ibu-ibu mah ya. Nah, ini adalah gambaran pendidikan kita ya. Kalau dulu ketika si anak ini dididik ya, maka ada yang berhasil, ada yang tidak begitu ya. Dan kebanyakan berhasil ya. Dan hari ini pendidikan ini begitu ya, fenomena ada yang salah ternyata. Apa yang salah? Kebanyakan orang tua ya mendidik anaknya itu tidak sesuai dengan syariat Islam begitu ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau misalnya si anak tidak sholat ya, usia 7 tahun atau 10 tahun, apa yang dilakukan ibu-ibu? Dipukul ya, tapi tanpa bekas, dipukul pendidikan begitu ya. Bahkan pernah Nabi Ayub alaihissalam saat itu diuji oleh Allah. Diujinya awal-awal dengan kemudahan, kekayaan, istrinya solehah, anaknya soleh-solehah begitu ya. Akhirnya ada yang tidak setuju. Siapa? Iblis, syaitan. Ya Allah, Nabi Ayub teh taat teh karena dia mah diberikan kemudahan, kaya ya, beunghar, istri solehah, anak soleh-solehah. Sok coba kalau miskin ya. Akhirnya Allah izinkan permintaan iblis. Nabi Ayub dimiskinkan, hartanya habis begitu. Bahkan diberikan penyakit apa cenah ibu-ibu? Penyakit kusta ya. Yang dimana penyakitnya juga lama, tidak setahun 2 tahun ya. Para ulama menyampaikan 16 tahun apa 17 tahun. Sampai istrinya itu protes atau berdoa, kakang gitu ya, akang ngadoa ke Allah kalau bahasa Sundanya mah gitu. Namun Nabi Ayub bilang, wahai istriku, aku sehat berapa tahun? 60-an tahun katanya gitu ya. Ai sakit 17 tahun. Nah saya teh malu mau minta kesehatan teh begitu. Namun pada akhirnya Allah berikan kesehatan kembali, hartanya ya, anaknya, istrinya. Tapi saat itu Nabi Ayub punya janji kalau istrinya membangkang mau memukul ya. Akhirnya bingung, diberikan ilham oleh Allah, pukul saja dengan beberapa ikat apa begitu ya, tanpa bekas. Nah jadi pendidikan dalam Islam boleh ternyata memukul, tapi memukul dengan pendidikan ya, memukul dengan kasih sayang begitu. Nah maka ibu bapak rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita beri judul kajian ini yang diamanahkan oleh seksi dakwah kepada saya adalah pengaruh kesolehan orang tua pada anak ya. Apa cenah judulnya ibu-ibu? Pengaruh kesolehan orang tua
pada anak. Nah, ada peribahasa begitu ya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi secara umum, secara fitrah anak itu akan mencontoh, mengfotokopi orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya rajin ibadah, ya, anaknya juga akan rajin ibadah begitu. Kalau orang tuanya rajin membaca buku-buku yang manfaat, ya, maka anaknya juga akan ikut membaca gitu. Kalau orang tuanya rajin berdoa, maka anaknya juga akan rajin berdoa. Kalau orang tuanya berbakti kepada kedua orang tua, ya, berakhlak, sopan santun, maka si anaknya juga akan ikut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ibu bapak, ya. Kita selalu misalnya kalau ada orang tua sebelum pergi sun kening atau sun tangannya. Nah, si anaknya juga akan ikut itu gitu, ya. Nah, bahkan di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi secara fitrah anak itu baik, orang tuanya lah yang menyebabkan Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu kalau ditanya pengen kehidupan yang baik, nah, ibu-ibu tidak ada ini teh. Ibu-ibu pengen kehidupan yang baik? Cik bapak-bapak ditanya, ya. Bapak ada? Pengen kehidupan yang baik? Nah, pengen, ya. Pasti semua orang-orang yang beriman pengen kehidupannya yang baik. Rizkinya lancar, istrinya solihah, ya, suaminya solih, bahkan punya anak-anak yang solihah. Ternyata kuncinya itu adalah kita berbuat baik dulu, maka kehidupan akan baik. Gitu ya. Kalau kita punya sesuatu, ya, diarahkan kepada yang baik, maka akan mendapatkan sesuatu yang baik juga, begitu ya. Lanjutannya, dan akan kami berikan balasan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para ulama menyampaikan bahwa ketika seseorang atau orang tua itu punya anak yang solihah, itu adalah kebahagiaan surga yang disegerakan, ya. Jadi kehidupan yang baik yang disegerakan di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Nah, maka kita kembali ke judulnya teh apa cenah ibu bapak? Judulnya apa ibu-ibu?
Anak mencontoh orang tua. Apa cenah Pak? Pengaruh kesolehan orang tua pada anak. Nah, ini kuncinya ya. Pengaruh kesolehan orang tua pada anak. Nah, kita akan ambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi dan Rasul. Karena kalau mengaca kepada mungkin hal-hal yang dekat ya banyak, tapi kita akan membahas tentang pengaruh kesolehan orang tua pada anak di zaman Nabi dan Rasul. Nah, mungkin ibu bapak rahimakumullah sering membaca surat Al-Kahfi ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altahu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Yang artinya, dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Nah, ibu bapak rahimakumullah, setiap kita boleh jadi sering membaca surat Al-Kahfi. Biasanya hari apa ibu bapak? Hari Jumat. Kenapa surat Al-Kahfi menjadi sunnah Rasul kita membaca ya? Karena di dalamnya banyak sekali kisah-kisah inspirasi yang bisa dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan. Salah satunya adalah pengaruh kesolehan orang tua pada anak. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam saat itu adalah beliau orang tersoleh, beliau akhlaknya baik, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pergi, untuk mencari guru, untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Pergilah Nabi Musa dengan perjalanan yang tidak tidak pendek ya, jauh perjalanannya, bahkan berhari-hari ya, berbulan-bulan. Tibalah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini ada 3 kisah minimal ya. Satu, ketika Nabi Khidir alaihi salam merusak perahu-perahu nelayan, dirusak tiba-tiba ya. Nabi Musa protes. Kenapa tiba-tiba perahu nelayan, perahu orang miskin tiba-tiba dirusak? Begitu ya. Kejadian berikutnya, Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan seorang anak muda gitu ya, anak kecil lah. Tiba-tiba oleh Nabi Khidir dibunuh ya. Ditinju, kamu zalim, kata Nabi Musa. Dan yang terakhir, Nabi Khidir dan Nabi Musa menemukan sebuah rumah yang dindingnya akan roboh ya, yang dindingnya akan roboh. Dan saat itu Nabi Khidir tiba-tiba baik, yang awalnya mah merusak kapal, membunuh, ini mah langsung tiba-tiba
membetulkan rumah tersebut. Ya, Nabi Musa pun protes. Akhirnya inilah perpisahanku denganmu, dan akan aku terangkan kejadian-kejadian yang engkau tidak mampu sabar, begitu ya. Yang pertama, kenapa aku merusak perahu-perahu nelayan yang miskin, yang papa, yang fakir? Karena aku mendapatkan ilmu dari Allah bahwa nanti ketika di perjalanan akan ada raja yang zalim, yang dia itu mengambil segala sesuatu yang bukan haknya tanpa ampun, tak terkecuali milik orang miskin diambil, begitu ya. Dan ini juga pelajaran dan kisah akan berulang ya. Kalau sekarang mah tidak sedikit orang-orang yang kaya, begitu ya, tapi dia mengambil hak-hak orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang kekurangan, gitu ya. Lantas Nabi Khidir juga menceritakan kenapa membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Ya, kira-kira kenapa ibu-ibu? Kalau hidup terus menjadi cukang lantaran orang tuanya ya kerepotan di dunia dan juga akhirat, gitu ya. Nah, jadi Nabi Khidir menceritakan kenapa membunuh anak itu, karena nanti akan si anak ini menjadi anak yang durhaka, yang merepotkan, begitu ya. Akhirnya dibunuh ya. Dan cerita terakhir, Nabi Khidir ini tiba-tiba berbuat baik ya kepada sebuah rumah yang di dalamnya hanya ada anak yatim. Kenapa tiba-tiba membantu? Akhirnya Nabi Khidir menceritakan bahwa pemilik dinding ini, rumah ini adalah orang tua yang soleh ya. Dan di sini ada harta. Kalau dindingnya roboh, nanti si hartanya akan kelihatan dan akan diambil oleh warga sekitar ya. Seperti kejadian kemarin, ada apa cenah ibu bapak? Ada pengambilan harta ya kepada anggota-anggota DPR, begitu ya. Nah, itu kira-kira perbuatan baik atau buruk ibu bapak? Ya, buruk atuh ya. Karena Islam itu tidak mengajarkan penjarahan, begitu ya. Nah, kembali ke tadi, ke kisah Nabi Khidir yang tiba-tiba ya, yang sebelumnya kelihatan berbuat buruk padahal baik, begitu ya. Tiba-tiba berbuat baik. Nah, Nabi Khidir menceritakan bahwa pemilik rumah ini yang dindingnya roboh adalah orang tua yang solih, yang dimana memiliki anak keturunan ya, yang di bawahnya ada harta. Tapi si anak ini belum balik, makanya saya bantu. Dan para ulama menjelaskan dalam tafsir bahwa orang tuanya itu yang soleh itu generasi ke-7 apa ke-10 kepada anak itu. Nah, maka di sini menjadi dalil bahwa ketika orang tuanya solih akan turun kepada anaknya 7 turunan sampai 10 turunan, begitu. Nah, dari situlah pelajaran buat kita. Kalau kita ingin keluarga kita, anak cucu kita, bahkan 7 turunan, 10 keturunan solih solihah, kita harus menjadi contoh awal ya. Seperti kalau misalnya Nabi Muhammad SAW, kenapa bisa dipilih? Karena dulu bapaknya ya, orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid, berdoa ya, ingin keturunan yang solih ya. Rabbi habli minas solihin ya. Bahkan jadikan aku, anakku, begitu ya, keturunanku menjadi
orang-orang yang bertauhid dan itu terbukti begitu. Bahkan kalau kita misalnya mengingat kisah Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria ini sudah lama tidak memiliki anak begitu ya, tiba-tiba di usia sepuhnya memiliki anak gitu ya. Bahkan anaknya Allah yang kasih nama. Kira-kira siapakah anaknya Nabi Zakaria? Ibu-ibu tahu? Nabi Yahya alaihi salam begitu ya. Begitupun Nabi Ibrahim yang lama tidak memiliki keturunan ya. Akhirnya oleh Allah diberikan anak. Siapa saja ibu bapak? Nabi Ismail. Lantas siapa lagi? Nabi Ishak alaihi salam begitu ya. Dan itu sedikit ya kisah, masih banyak kisah lagi terkait pengaruh kesolehan orang tua pada anak. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya, agar nanti keturunan kita, 10 keturunan kita, 7 turunan kita menjadi solih. Nah, maka syariat Islam ketika sebelum membina rumah tangga begitu ya, mengajarkan bahwa ketika seseorang mencari calon, nah ini pelajaran buat anak-anak kita. Yang pertama adalah mencari calon ibu ya, mencari calon ayah. Makanya di dalam Islam tidak mengenal yang namanya pacaran, atau kalau bahasa Jermannya mah bobogohan, ibu-ibu ya. Ya, bobogohan, pacaran, apalagi Bu? Nah, itu teh tidak mengenal, karena pacaran, bobogohan zaman sekarang itu melebihi batas. Dan hal yang pertama yang harus dilakukan seorang muslim, seorang muslimah ketika sebelum membina rumah tangga adalah mencari calon. Bahkan ada 4 kriteria ya, kita sama-sama sampaikan kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita, bahwa kalau cari calon ya ada 4, karena fisiknya, karena hartanya, keturunannya, dan terakhir agama, dan agama yang harus dimenangkan. Berikutnya yang kedua, memilihkan nama yang baik untuk anak-anak kita, karena menjadi doa. Jangan sampai karena biar keren bahasa Arab ya, anaknya dinamakan misalnya apa? Fir'aun. Nah, jangan ibu-ibunya. Apalagi yang keren teh Jahanam. Nah, jangan juga atunya. Neraka ya sama ya. Terus apalagi? Iblis. Nah, jangan ya. Padahal bahasa Arab itu teh ya. Terus apalagi diajarkan kita sebelum segala sesuatu ya, termasuk membina rumah tangga, adalah mengilmuinya, berdoa juga begitu. Nah, maka terakhir ya, itu ya sampai jam berapa ibu bapak? Jam 8 siang tuh ingat tuh. Sampai setengah 6 ya? Jam 6. Kirim materi mah sampai setengah 6 ya. Lantas apa saja yang harus dilakukan ya setelah gitu ya, atau sebelum, kalau tadi sebelum ya, sebelum membina rumah tangga begitu ya, agar kita menjadi orang tua yang soleh yang berpengaruh pada anak. Nah, sebab-sebab lain orang tua agar anaknya solih ya, yang pertama orang tua soleh solehah ketika melihat anaknya berbuat sesuatu yang buruk pasti langsung dinasehati ya. Bahkan kita sebagai umat muslim saling nasihat menasehati ini tidak hanya keluarga, bahkan sesama muslim. Di dalam ayatnya watawa saubil haqqi watawa saubis sabr.
saling nasihat menasehatilah dalam kebenaran dan saling menasehatilah dalam kesabaran, terutama untuk keluarga kita, anak kita ya, agar soleh teh dinasehati. Dan nasihat tidak hanya bisa diucapkan ya, tapi mampu menjadi teladan ya. Maka setelah kita memberikan nasihat secara sempurna, yang kedua adalah menyiapkan sebab-sebab kesolehan dalam rumah ya. Apa yang diperlihatkan? Contoh, ingin anaknya misalnya berkata-kata baik, maka kita orang tuanya juga harus berusaha berkata-kata dengan baik, qaulan sadida ya, berkata benar. Karena tidak sedikit ya, ketika emosi orang tua itu berkata-kata kasar begitu ya. Kata-katanya bisa saja menghina misalnya gitu ya. Ah, kamu mah bodoh kepada anak sendiri itu teh. Tidak seperti anak tetangga. Nah, itu hati-hati begitu ya. Terus apalagi? Misalnya ketika ingin anaknya baca Al-Qur'an, maka orang tuanya baca Al-Qur'an. Ketika ingin anaknya sholat, maka orang tuanya juga sholat. Kalau bapak-bapak atau laki-laki mah ke masjid begitu ya. Dan ini akan berpengaruh. Bahkan yang ketiga yang tidak kalah penting, si anak kita dipilihkan temannya. Jangan sampai temannya itu buruk ya. Bahkan ada ulama yang dia itu memperhatikan anaknya sedang bermain. Si anaknya sedang bermain, ternyata teman anaknya berkata-kata kasar ya. Salah satunya adalah kancing, coplok gitu ya. Akhirnya apa yang diindikan oleh ulama tersebut? Jangan main lagi sama anak ini begitu ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa menjadi sebab kesolehan orang tua yang berpengaruh pada anak ya. Yang pasti orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya ya. Dan yang ngomong ini masih belajar ibu bapak ya, belum soleh ya, belum baik, tapi kita sama. Makanya setiap kita berdoa ya, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Boleh sampai jam 6 ya, boleh, kalau kurang juga tidak apa-apa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ibu bapak tentang